Jadi saya kaget, jadi nggak sengaja ya rekan-rekan sekalian, saya itu lewat video yang isinya itu narasinya sangat provokatif dan merendahkan sekali terhadap sesama umat Islam, sesama ulama ya. Jadi ada Habib Taufik Assegaf itu kan mengatakan Gus Muafik itu disuruh belajar sisir rambut ya, dan dikatakan dia nggak mau manggil kiai, kata cukup manggil Pak. Terus disuruh juga belajar ngisi rapot dulu katanya kan. Jadi rekan-rekan sekalian, saya ingin berikan catatan penting ya, berkaitan dengan sikap-sikap kelompok-kelompok tertentu yang mengatasnamakan diri keturunan Kanjeng Rasul, yang mengatasnamakan diri sebagai orang yang punya strata lebih tinggi dari masyarakat pribumi kan. Tetapi kan faktanya mereka itu hidup numpang di negara kita, numpang di tanah air kita. Mereka migrasi pada saat itu dari negara asal mereka, dari leluhur mereka, karena di sana hidup di bawah garis kemiskinan. Di sana hidup susah mencari nafkah karena adanya padang pasir. Maka mulai abad ke-18 itu kelompok Ba'alwi, yaitu dari Yaman itu, terutama yang kelompok pedagang, itu kan mulai masuk ke Indonesia. Dan disusul di abad ke-19 juga sama, yang mengatasnamakan kelompok Habib ya, sehingga mereka merasa lebih ningrat, merasa lebih piai dibandingkan kelompok pertama atau yang gelombang pertama datang ke tanah air kan. Tetapi kan sebenarnya itu kan tidak lepas dari upaya penjajahan Belanda pada saat itu, atau dari kolonialisme yang ingin mencengkram bumi pertiwi ini, membutuhkan legitimasi, membutuhkan strategi bagaimana bisa menundukkan umat Islam, khususnya kan di tanah Jawa dan di daerah Sumatera. Maka akhirnya mereka mulai mendatangkan, yaitu kelompok-kelompok dari Yaman itu, untuk masuk ke Indonesia dalam rangka melegitimasikan ke posisi mereka. Tapi sebenarnya kita juga tidak ada masalah ya, selagi mereka juga tidak membuat masalah. Nah, tetapi yang kita sayangkan kan, mereka ini sering merasa diri mereka lebih terhormat, merasa diri mereka lebih punya iman, merasa lebih takwa ya, dan merasa mereka manusia yang lebih suci. Nah, sehingga mereka ini kan jadi merendahkan, tidak menghargai dari para ulama-ulama atau tokoh-tokoh agama di negara kita. Mereka anggap itu bukan kelas mereka ya. Itu yang pertama. Yang kedua yang menjadi catatan adalah mereka merasa diri mereka lebih hebat, merasa diri mereka lebih berkualitas secara iman dan keilmuan. Nah, tetapi faktanya mereka mendapatkan sumber penghasilan, mereka mendapatkan sumber penghidupan, banyak itu mengkanibalkan kita-kita yang orang asli, kita-kita yang orang pribumi. Entah mereka jualan minyak, entah mereka jualan kayu gaharu, entah mereka jualan doa,
atau mereka jualan ayat, bahkan mereka jualan nasab, yang akhirnya mereka mendapatkan peluang hadirnya bisaroh atau finansial. Bahkan kan bukan hanya masyarakat biasa, banyak para ulama atau para kiai pun masih mereka tuntut. Dan tanpa dituntut pun banyak para ulama dan para kiai karena tawadu, karena hormat dengan mereka ya. Akhirnya kan sering datang sowan itu kan meninggalkan amplop. Hidup dengan posisi tangan di bawah, tetapi memaksakan kondisi seolah tangan mereka berada di atas, yaitu dengan kualitas iman, keturunan dan nasab yang mereka jual. Padahal mereka ini sudah jelas bukan keturunan Kanjeng Rasul. Nah, yang ketiga, Kanjeng Rasul itu adalah kekasihnya Gusti Allah. Kanjeng Rasul itu adalah nabi atau rasul yang membawa rahmatan alamin. Kanjeng Rasul itu adalah manusia suci, satu-satunya kekasih Allah, satu-satunya manusia dan satu-satunya nabi dan rasul yang dioperasi hatinya oleh malaikat Jibril. Jadi tidak mungkin Kanjeng Rasul ini akan memiliki keturunan yang punya mulut kayak comberan, yang punya hati melampaui dari hatinya kelompok penjajah. Karena kita punya parameter. Para ulama, para kiai kita yang pribumi tidak punya garis keturunan sebagai duriyah Rasul. Karena keimanan dan keilmuan mereka, kealiman mereka itu melahirkan keturunan-keturunan yang baik, anak cucu menjadi kiai dengan adab dan etika terjaga. Ini padahal manusia biasa. Ini adalah keturunan kiai biasa yang hanya kebetulan punya keilmuan dan keimanan yang bagus, ketakwaan yang bagus. Itu saja mampu melahirkan anak turun yang berkualitas secara keilmuan, keimanan, etika, moral, adab, dan perilaku. Apalagi Kanjeng Rasul, satu-satunya kekasihnya Gusti Allah yang melalui operasi hati oleh malaikat Jibril sebelum menerima wahyu. Jadi nggak mungkin akan melahirkan atau akan menurunkan anak turun yang mengaku-ngaku seperti mereka itu, mulutnya kayak comberan, hatinya kayak penjajahan. Hatinya penuh syahwat, hatinya penuh nafsu, ambisi, mengatasnamakan iman, tapi haus syahwat dan harta benda. Nah, jadi jelas bisa jadi mereka itu sebenarnya nggak sadar itu adalah bagian dari keturunan Abu Lahab atau Abu Jahal, yang pada saat itu tersingkir di Mekah ya, tidak punya tempat, mereka tidak mau masuk Islam. Akhirnya mereka menyingkir, bisa jadi mereka sampai Yaman, bisa jadi mereka sampai negeri Arab yang lain, sampai India, lalu akhirnya mereka ada sebagian yang ke Indonesia, kan begitu. Nah, sehingga wajar kalau mulut mereka kayak comberan, kalau hati mereka itu penuh syahwat, kan hanya mikirkan kebendaan. Ya, ini harus kita akui.
ini kita juga harus berani mengatakan dan meyakini. Jadi karena kalau mereka itu betul-betul habaib ya, sekalipun bukan keturunan Kanjeng Rasul, tapi mereka itu adalah kelompok pecinta Kanjeng Rasul, itu mulut mereka nggak akan mungkin kayak comberan, karena mereka pasti punya iman dong. Mereka cinta Kanjeng Rasul. Kalau mulut mereka kayak comberan, menghina orang lain, contoh Gus Mawafik ini adalah suriahnya Nahdlatul Ulama, suriahnya di PBNU, salah satu tokoh yang dihormati di kalangan Nahdiyin. Dia punya basic keilmuan yang jelas, dia punya historis pendidikan keagamaan pesantren yang jelas. Dia punya relasi terkait dengan ketokohan dari sisi keilmuan di bidang keagamaan yang jelas. Dia punya legitimasi, maka diundang untuk ngisi ceramah di istana, diundang untuk ngisi ceramah di lembaga-lembaga pemerintahan. Sementara dia yang menjual dirinya mengatasnamakan nasabnya Kanjeng Rasul, ya ini kan hanya bisanya menjelekkan orang, menghina orang. Itu kan karena dia nggak punya legitimasi, karena dia nggak punya pengakuan, dia nggak punya tempat di republik ini kan. Tapi tolong, kalau kalian itu nggak punya tempat di negeri ini, bukan karena warga pribumi mengekang ruang untuk kalian, bukan karena kami orang pribumi itu menghalangi hak kalian, bukan, tetapi karena kalianlah yang mengeksklusifkan diri, merasa lebih hebat, merasa lebih berkualitas, dan merasa lebih tinggi derajat dari orang pribumi. Di satu sisi ada kelompok masyarakat pribumi karena tawadu dan menghormati serta tidak pedulilah dengan sikap kalian. Tetapi ada satu kelompok lain itu yang peduli, yang tidak terima, yang merasa punya harkat dan martabat, dan merasa punya harga diri, dan merasa punya cinta dengan Kanjeng Rasul, dan tidak terima kalau ada orang-orang yang mulutnya kayak comberan, hatinya penuh kebendaan dan kejantanan untuk menjadi pejantan, tapi mengatasnamakan keturunan Kanjeng Rasul, lalu menghina yang lain. Nah, itulah yang membuat kamu orang tidak punya tempat. Lah, jadi rekan-rekan sekalian, kalau ketemu orang-orang seperti itu sebaiknya dicuekin. Kalau tadinya rekan-rekan itu sowan bawa amplop ke mereka, nggak usah lagi, nggak usah hadir lagi di pengajian mereka, nggak usah hadir lagi di majelis mereka, karena majelis mereka itu hanya untuk mencari harta. Majelis mereka itu ujung-ujungnya hanya untuk memilih kualitas wanita yang bisa jadi nanti hanya akan mereka peristri, dia dijadikan jalan peranakan. Nggak usah. Lebih baik disumbangkan ke yatim piatu, ke panti asuhan. Nah, lebih baik diberikan ke kiai-kiai kampung yang pribumi yang punya kualitas iman, bisa dipertanggungjawabkan. Nah, jadi menjengkelkan mereka ini. Mereka ini siapa? Hidup numpang kok, tapi menghormati pribumi, menghormati tuannya mereka nggak mau, tapi malah mereka ingin dianggap tuan. Nggak bisa.
Nah, orang-orang seperti itu berarti bersekongkol dengan setan. Nah, orang yang tidak tahu diri itu kan sama dengan setan. Setan itu, iblis kan tidak tahu diri. Makanya tidak mau menghormati manusia karena dia merasa lebih dari manusia kan. Nah, jadi orang-orang yang merasa dirinya lebih dari orang lain, apalagi merasa dan mengaku-ngaku sebagai keturunan Kanjeng Rasul padahal bukan, dan itu sudah jelas dari tes DNA-nya kan sudah jelas bahwa mereka itu bukan keturunan Kanjeng Rasul. Nah, jadi akhirnya kan mereka ini kan terbongkar. Sindikat kebohongan besar mereka ini terbongkar dan dibongkar oleh Kiai Imanuddin. Nah, tapi mereka ini masih nggak tahu diri. Kenapa? Karena ngerasa masih punya ruang. Karena masih banyak orang-orang pribumi Islam, pribumi Muslim yang masih berlebihan menghormati mereka kan, yang masih berlebihan tawaduk dengan mereka, padahal mereka itu sebenarnya iman mereka, ketakwaan mereka lebih rendah daripada kiai-kiai kita yang tawaduk kepada mereka. Kalau kiai-kiai kita ini karena imannya bagus, ketakwaannya bagus, maka jadi tawaduk dengan mereka. Tapi sayangnya itu disalahgunakan kondisi itu oleh mereka. Nah, jadi mulai sekarang nggak usah lagi, biasa aja, ketemu cuekin aja. Oh, kelompok Bahlul. Oh, kelompok pedagang minyak, kan begitu. Jadi jangan mau lagi diperbodoh, jangan mau lagi diperbudak. Dulu mereka memboncengi penjajah. Dulu mereka nempel dengan penjajahan Belanda sehingga mereka merasa sebagai warga kelasnya di atas Bumi Putra, di bawah kelompok penjajah Belanda kan. Nah, ini kita sudah merdeka. Jadi kalau mereka masih seperti itu, ya biar mereka pergi. Ya benar kata Gus Mawapik. Gus Mawapik bilang ya mereka pulang ke leluhur mereka, pulang ke tanah asal mereka. Kalau mereka nggak mau mengakui pemerintah kita, nggak mengakui pemimpin kita, dan nggak mau mengakui ulama-ulama kita, emangnya mereka siapa?